Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 201, penerapan konsep soal nomor 4. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4. Salinlah gambar 3.83 berikut. Kemudian gambarkan bayangan dilatasi dengan berpusat di O dan faktor skala 2. Gambar 3.83 segitiga ABC. Jadi segitiga ABC ini nanti yang harus kita salin ya. Kemudian kita harus menggambar bayangan dilatasinya dengan pusatnya di O. O itu sini Dek ya. Dan faktor skalanya 2. Jadi nanti diperbesar 2 kalinya. Nah, perintahnya yang A, hitunglah luas bangun awal dan bayangannya. Oke, yang B, berapakah perbandingan luas bangun awal dan bayangannya? Baik, Kak Sari bantu. Nah, langkah pertama kita salin ulang dulu ya segitiga ABC ini. Untuk menyalin ulang, Kak Sari akan gunakan kertas kotak ini ya Dek ya. Nah, kita harus tahu berapa koordinat masing-masing titik A ini. A, B, dan C maksud Kak Sari ya. Berapa koordinat masing-masing titik ini. Nah, untuk A ini ada di 1,0. Untuk B ini ada di 4,0 dan yang C ini ada di 3,3. Nah, itu yang harus kita ikuti. Langsung aja kita bikin dulu bidang koordinat. Ini adalah sumbu horizontalnya atau nanti sebagai sumbu X-nya. Kemudian yang tegak ini nanti sebagai sumbu vertikal atau sumbu Y-nya. Oke. Nah, kita kasih huruf Y. Terus di sini titik asalnya ya atau titik pusatnya 0 gitu. Nah, dari 0 ke kanan ini sumbu X yang positif 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya. 0 ke atas ini sumbu Y yang positif ya. 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Nanti kalau misalnya X-nya kurang panjang atau Y-nya kurang panjang bisa kita panjangin. Udah, yang kita gambar ini aja ya, karena segitiga ABC-nya tadi kan ada di kuadran 1. Jadi sebelah kiri sama bawah nggak usah kita kasih angka, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita letakkan untuk titik A tadi ada di 1,0. Nah, 1,0 itu di sini loh Dek. Nih ya, di angka 1 ini. Ini titik A. Terus titik B tadi ada di 4,0. Berarti di angka 4 itu Dek titik B di sini ya. Nah, titik C, sorry kelihatan ya di sini ya titik B. Nah, titik C ada di nih 3,3. Jadi angka 3 ketemu angka 3. Kayak gitu ya, posisi C-nya di situ. Ya udah kita ikutin. Ini 3, ini 3. Nah, 3 ketemu sama 3 di sini. Letak titik C. Oke, kita hubungkan menjadi segitiga ABC. A ke B sudah, terus B ke C, dan terakhir C ke A. Oke ya, gambar segitiga ABC-nya sudah beres. Kita sudah berhasil menyalin ya kan. Terus mulai deh kita harus dilatasikan segitiga ABC itu tadi. Pusatnya di O, faktor skalanya 2. Nah ini Kak Sari ajarin ya. Kalau pusatnya di O, berarti nanti setiap titik ini baik A, B maupun C ini harus kita hubungkan ke titik O dulu. Nah, kita mulai dari titik A ya. Jadi O dihubungkan ke titik A. Boleh pakai penggaris ya. Nah, kalau O dihubungkan ke A itu kan kayak udah ada garisnya ya. Ya udah kayak pura-pura ngegaris aja. Nah, tapi karena diperbesar 2 kalinya, ya kita bikinnya 2 kali lebih panjang. O ke A ini kan kayak satu kotak ya. Berarti 2 kalinya ya 2 kotak. 1 2. Nah, maka nanti di sini letak titik A aksen. Kita kasih nama A aksen ya. Jadi awalnya itu OA itu segini, menjadi OA aksen 2 kali lipatnya kan.
kayak 2 langkah gitu kan ya, karena diperbesar 2 kali. Nah, sekarang untuk titik B juga sama caranya. Gini, kita tarik garis dulu dari titik O ke titik B ya, sret. Nah, sekalian kita hitung berapa langkah sih dari O ke B ini, 1, 2, 3, 4 ya kan, 4 langkah. Berarti karena diperbesar 2 kali, 4 dikali 2 berapa dek? 8. Berarti kita buat dari O ke B, dilanjutkan lagi. Nah, sampai ke sini ya kan. Ini tadi kan 4 langkah. Nah, ditambah lagi 4 langkah kan jadinya 8 langkah. Maka titik B-nya itu ada di sini. B apa? B aksen. Ups, ini kok nggak ada angkanya. Nah, nggak ada masalah. Kak Sari tadi udah feeling. Ya udah kita perpanjang aja sumbu X-nya. Nah, gitu ya. Sehingga ini dapat deh di sini setelah 7 kan 8, setelah 8 9. Nah, titik B aksennya itu ada di sini, Dek, di 8,0. Ya. Nah, sekarang untuk yang C sama caranya. Kita tarik garis dulu dari titik O ke titik C. Oke, sambil kita hitung ini tuh kayak berapa langkah sih dari titik O ke titik C. Coba segini tuh kita anggap 1 langkah. Terus ini 1 langkah, ini 1 langkah. Berarti totalnya berapa langkah, Dek? 3 langkah. Nah, karena diperbesar 2 kalinya, ya udah 3 kali 2 berapa jadinya? 6. Nah, berarti kita lanjutin sampai kayak 6 langkah gitu ya. Ini 1 langkah, 2 langkah, 3, terus 4, terus 5, terus 6. Nah, maka disinilah letak titik C aksen. Berapa koma berapa nih? Kalau kita lihat di sumbu X-nya angka 6, di sumbu Y-nya juga angka 6. Jadi ini koordinatnya 6,6. Kalau mau dilengkapin ya. Untuk yang A aksen tadi karena dia di angka 2 berarti 2,0. Untuk yang B aksen tadi karena dia di angka 8 berarti 8,0. Ini kalau mau dilengkapin. Nah, udah deh, tinggal kita hubungkan ya A aksen ke B aksen ke C aksen kembali lagi ke A aksen. Jadilah segitiga A aksen B aksen C aksen hasil dilatasinya. Nih A aksen ke B aksen kan udah ada garisnya, sudahlah. B aksen ke C aksen kita hubungkan. Terus C aksen ke A aksen lagi. Yeay, jadi ya tadinya itu kita punya segitiga ABC mungil seperti ini. Setelah diperbesar 2 kali, berpusat di O, jadinya segitiga AB aksen nih, A aksen, B aksen, C aksen yang besar ini. Gitu maksudnya dilatasi. Paham ya? Nah, ini baru menyalin gambar dan membuat dilatasinya. Pertanyaannya bukan ini, Dek. Pertanyaannya adalah yang A, hitunglah luas bangun awal dan bayangannya. Oh my god. Jadi kita harus menghitung luas bangun ABC yang kecil ini dan kita hitung juga luas bangun A aksen, B aksen, C aksen yang besar ini. Hitung luasnya 2 kali ya. Tenang, Kak Sri bantu sampai selesai. Nah, untuk luas ABC dulu nih, caranya kayak gini. Luas ini kan kalau kita lihat bentuknya segitiga, berarti luasnya itu adalah luas segitiga. Siapa yang masih ingat rumus luas segitiga? Pasti banyak ya di antara kalian yang masih ingat ya. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, lihat pergerakan pensilnya Kak Sari, setengah kali alas kali tinggi. Jadi, yang berperan sebagai alasnya itu adalah AB. Yang berperan sebagai tingginya itu adalah CT. Nah, ini Kak Sari kasih titik T di sini ya. AB, CT. Oke, jadi alasnya adalah AB, tingginya adalah CT. Nah, untuk segitiga yang besar, A aksen, B aksen, C aksen di sini nanti rumusnya juga sama. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Ya, alasnya adalah A aksen, B aksen, tingginya adalah C aksen, T. Atau di sini Kak Sari ganti K biar nggak sama dengan yang ini ya. Jadi setengah kali A aksen B aksen kali C aksen K. K itu yang di sini posisinya. Walaupun hurufnya di bawah tapi kita tahu letak titik K-nya itu maksudnya di sini.
Kok bisa Kak pakai tingginya yang itu Kak? Karena yang namanya garis tinggi itu haruslah tegak lurus dengan alasnya. Nah, nih kalau Kak Sari gambarkan, ketika alasnya kita gunakan A aksen B aksen, maka tingginya pasti C aksen K ini, karena garis inilah yang tegak lurus dengan alas di sini. Sama untuk segitiga yang kecil ini ABC ya. Kalau alasnya adalah AB, maka tingginya adalah CT. Kenapa? Karena CT inilah yang tegak lurus ya dengan alasnya AB kayak gitu. Ikutin aja pokoknya arahannya Kak Sari. Kalau misalnya masih agak-agak belum paham, nggak apa-apa ya, nanti bisa tanya jawab di dalam grup deh, atau di kolom komentar juga bisa. Yang penting kita jawab dulu dengan benar soal ini. Nah, memang kalau matematika itu biar tambah paham, kamu harus banyak latihan soal yang mirip-mirip deh. Itu tugas kamu ya. Nah, soalnya bisa dari LKS, bisa juga menyelesaikan PR yang dikasih guru kalian yang ditulis di papan tulis. Kak Sari itu suka bantu jawab-jawab soal kayak gitu tapi di dalam grup. Nanti aja ya Kak Sari kasih tahu nomor WA-nya supaya kamu bisa gabung di grup belajarnya Kak Sari. Nah, yang penting kita hitung dulu deh, berapa sih luas segitiga ABC ini? Berapa sih luas segitiga A aksen B aksen C aksen ini? Baik ya, seperti ini. Kak Sari tulis sebelah sini ya Dek ya, untuk luas segitiga ABC dulu. Nah, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Semua luas segitiga itu rumusnya selalu setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk ABC berarti setengah kali alasnya tadi yang ini ya, AB, kali tingginya tadi udah kita tentukan yang CT. Nah, kayak gini. Berarti sama dengan setengah kali AB-nya berapa? Kita pakai kotaknya aja. Nih, dari A ke B ini ada berapa kotak nih? 1, 2, 3. 3 kotak. Ya udah kita tulis 3 kali CT. CT-nya berapa kotak nih? 1, 2, 3. 3 juga. Nah, berarti sama dengan setengah kali 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 aja kan 9. Setengah kali 9 itu berapa? 4,5. 4,5 apa? 4,5 satuan luas. Atau boleh 4,5 kotak. 4,5 kotak gitu aja sebenarnya juga sudah boleh. Pakai kata-kata satuan luas juga boleh. Karena kan di sini memang nggak pakai sentimeter gitu ya, Dek ya. Bisa aja kan kalau misalnya Kak Sari ukur di sini satu kotak ini bener-bener 1 cm. Ini buku kotaknya Kak Sari, Dek. Tapi nanti kalau kamu pakai buku kotak yang lebih kecil, pasti kan beda ukurannya. Bener nggak? Makanya di sini Kak Sari tulis satuan luas aja. Ya. Oke ya, deal ya. Itu untuk segitiga ABC. Luasnya adalah 4,5 satuan luas. Nah, sekarang untuk luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Rumusnya sih sama. Setengah kali alasnya kali tingginya. Oke, berarti setengah kali alasnya yang mana? Yang ini tadi A aksen sampai ke B aksen. Kita tulis apa adanya. A aksen, B aksen. Kali tingginya yang mana? Yang ini, C aksen sampai ke titik K. Berarti kita tulis C aksen K. Kalau misalnya kamu di sini pakai huruf yang lain, berarti ini juga harus diubah ya mengikuti. Tapi ikutin aja lah contohnya Kak Sari ya, biar nggak bingung-bingung amat. Oke? Berarti sama dengan setengah kali. Nah, A aksen B aksen ini berapa kotak nih? Kita hitung dari sini sampai ke situ ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Kali C aksen K berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak juga. Oke, sama dengan ini setengah kali 6 kali 6. Nah, 6 kali 6 aja kan 36. Berarti setengah kali 36 adalah 18 ya. 18 apa? 18 satuan luas juga. Oke, nah udah nih terjawab nih untuk soal yang A ya. Kita sudah menghitung masing-masing luas segitiga tersebut. Yang kecil ini luasnya adalah 4,5, yang besar ini luasnya adalah 18. Nah, sekarang kita jawab untuk soal yang B.
Untuk yang B, kita disuruh menghitung berapakah perbandingan luas bangun awal dan bayangannya. Maksudnya gimana? Maksudnya kita bandingkan antara luas segitiga ABC, yang awal itu kan yang ABC yang kecil ini, dan luas segitiga bayangannya itu segitiga yang A aksen, B aksen, C aksen itu D yang besar. Nah, kita disuruh membuat perbandingannya. Caranya seperti ini. Kak Sari lanjutkan menjawabnya di sini ya, Dek ya. Untuk yang B, nulisnya gini, Dek. Luas segitiga ABC banding. Nah, banding itu boleh pakai per ya. Luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, sama dengan kita masukkan luas segitiga ABC tadi berapa? Yang ini 4,5. Kita tulis angkanya aja, banding ya atau per luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen tadi berapa? Ini 18. Oke, terus kita giniin, sederhanakan 4,5 sama 18 itu sama-sama bisa dibagi 4,5 loh, Dek. Jadi 4,5 bagi 4,5 itu 1 per 18, kalau dibagi 4,5 itu 4. Nah, jadi perbandingannya ini 1 per 4. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk kayak gini juga boleh, 1 banding 4. Ya Dek ya, itu jawabannya. Nah, kamu bisa buat kesimpulannya sendiri loh ya. Nggak usah Kak Sari tunjukin, nggak apa-apa kan. Kalimatnya boleh kayak gini. Jadi, perbandingan luas segitiga ABC dengan luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah 1 banding 4 ya. Tulis sendiri bisa sayang ya. Hitungannya seperti ini tadi. Oke, sip. Berarti udah beres nih ya. Udah semua kita jawab kan ya, mulai dari gambarnya sampai ke hitung-hitungannya. Nah, sekarang waktunya Kak Sari pamit. Oh iya, untuk kalian yang mau ya berminat gabung di grup belajarnya Kak Sari, ini deh, kamu chat aja ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari itu ada 2 macam. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.